Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak ibu yang ibu banggakan, hari ini kita lanjutkan materi kita masih di bab relasi dan fungsi. Untuk sebabnya adalah menentukan banyak fungsi dari dua himpunan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sebelum kita masuk materi intinya, ibu ingatkan dulu materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi atau pemetaan. Nah, ini contoh sebuah fungsi. Jadi, fungsi itu sendiri apa syaratnya? Masih ingat? Ya, yang pertama adalah domain atau daerah asalnya hanya boleh memilih satu atau tidak boleh bercabang. Kemudian syarat yang kedua adalah domain harus semuanya memilih atau tidak boleh tidak memilih. Nah, sekarang kita mau menentukan banyak semua fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, untuk contoh yang pertama, banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari A. A-nya itu A, B, dan himpunan B-nya 1. Nah, sekarang lihat kemungkinannya apa saja. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Ya, semuanya memilih ke angka 1. Kira-kira ada kemungkinan yang lain? Tidak ada. Baik. Nah, diketahui dari soal NA itu merupakan banyaknya anggota himpunan A. Nih, ada 2, 1, 2. NA-nya ada 2. NB banyaknya anggota himpunan B. Ada 1. Nah, jadi banyak fungsi dari A ke B ada satu cara, yaitu yang ini. Oke, sekarang kita contoh yang kedua. Banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari A. A-nya itu A ke B. B-nya anggotanya 1 dan 2. Kira-kira ada berapa fungsi yang mungkin terjadi? Oke, ini kemungkinan yang pertama seperti ini. Kemungkinan yang kedua akan seperti ini. Ada kemungkinan yang lain? Tidak ada, ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa banyak anggota himpunan A-nya 1, banyak anggota himpunan B-nya ada 2. Jadi banyak semua fungsi dari A ke B ada 2 cara, 1 dan 2. Nah, sekarang untuk yang contoh ketiga. Banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari A-nya itu A, B, C, ke anggota himpunan B. Anggotanya 2 dan 4. Nah, ini semua kemungkinan yang mungkin terjadi nih. Kemungkinan pertama kira-kira seperti ini. Kemudian ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ya. Kira-kira ada lagi nggak ya kemungkinan yang lain? Kemungkinan fungsi yang lain? Ya, tidak ada, ya. Jadi diketahui dari sini kalau NA-nya 3, NB-nya 2, banyak cara menentukan fungsinya. Dari A ke B ada 8 cara. Oke, sekarang contoh yang keempat. Banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari anggota himpunan A, P, anggotanya P dan Q, ke anggota himpunan B, anggotanya 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira ini ada berapa cara? Oke, sekarang kita lihat, perhatikan ini. Kemungkinan yang pertama seperti ini. Semua domainnya memilih ke 2. Kemungkinan kedua, semua domainnya memilih ke angka 3. Kemungkinan yang ketiga, semua domainnya memilih ke angka 4. Nah, kemudian kita cari lagi kemungkinan yang lain. Nah, ini ya. Di sini sudah jelas. Kira-kira dari selain ini ada lagi kemungkinan yang lain? Ya, tidak ada. Oke, baik. Dari soal kita ketahui bahwa banyaknya anggota himpunan A ada 2, yaitu P dan Q. Banyaknya anggota himpunan B ada 3, yaitu 2, 3, dan 4. Nah, dari sini kita tahu bahwa banyak semua fungsi yang mungkin terjadi dari A ke B ada 9 cara,
Ya, ini ada 9 cara. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan yang tadi, Ibu buatkan tabelnya seperti ini. Nih, yang pertama kolom banyak anggota himpunan A, kemudian banyak anggota himpunan B, selanjutnya banyak fungsi dari A ke B, dan banyak fungsi dari B ke A. Nah, dari contoh yang pertama tadi, anggota himpunan A-nya 2, anggota himpunan B-nya 1. Banyak fungsi dari A ke B-nya ada 1. Kemudian contoh yang kedua tadi, banyak anggota himpunan A-nya 1, banyak anggota himpunan B-nya ada 2. Banyak fungsi dari A ke B-nya ada 2. Ini ya, berdasarkan yang penjelasan yang tadi. Kemudian contoh yang ketiga tadi, ya, banyak anggota himpunan A-nya 3, banyak anggota himpunan B-nya 2, banyak fungsi dari A ke B-nya ada 8. Ya, yang tadi itu ya, ingat kan? Kemudian contoh yang keempat yang terakhir, banyak anggota himpunan A-nya ada 2, kemudian anggota B-nya ada 3. Nah, banyak semua fungsi dari A ke B-nya ada 9. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan nih. Ternyata untuk menentukan banyak fungsi dari A ke B itu didapat dari banyak anggota B pangkat anggota himpunan A. Lihat, 1 ini dari 1 pangkat 2. 2 yang ini dari 2 pangkat 1. Nah, 8 ini dari 2 pangkat 3. Ya, 9 dari 3 dipangkatkan 2. Dari sini kita mengambil kesimpulan. Nah, lihat. Untuk menentukan banyak fungsi dari A ke B berarti banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang ditanya banyak fungsi dari B ke A, berarti rumusnya banyak anggota himpunan A berpangkat banyak anggota himpunan B. Ya, baik. Sekarang, ya, berdasarkan tabel tersebut kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jika yang ditanya adalah banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, berarti banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A, ya. Dari A ke B berarti B pangkat A. Nah, kalau sebaliknya, banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A, berarti NA pangkat NB. Dimana untuk NA itu adalah banyak anggota himpunan A dan yang NB banyak anggota himpunan B. Oke, lebih agak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4, ke B, anggotanya A, B, dan C. Yang pertama, kalian tuliskan dulu NA-nya, atau banyaknya anggota himpunan A. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Anggota himpunan B, 1, 2, 3, ada 3. Ya, paham sampai sini ya? Kemudian yang ditanya adalah banyak fungsi dari A ke B. Banyak fungsi dari A ke B. Baik, jawab. Nah, ingat nak, kalau yang ditanya adalah banyak fungsi dari A ke B, berarti rumusnya NB pangkat NA, ya. NB-nya 3, NA-nya 4. Berarti 3 dipangkatkan 4. Artinya 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Ya, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya 81. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya.